Selamat datang di kelas Statistics and Probability. Kali ini saya akan menjelaskan course overview dari mata kuliah ini. Pada mata kuliah Statistics and Probability ini, teman-teman akan belajar dan berproses bersama saya, Teresia. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi informatika di School of Information Technology Universitas Ciputra Surabaya. Teman-teman dapat menghubungi saya melalui email saya di sini dan juga melalui Line. Banyak orang menganggap bahwa statistik dan probability itu susah. Apakah memang itu benar? Saya percaya bahwa setiap orang di dunia ini terlahir sebagai natural statistician. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan menemui banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kira-kira berapa ya chance saya itu mengambil buah alpukat di dalam suatu box tapi alpukatnya itu masih mentah? Atau kira-kira berapa sih umur dari dosen-dosen yang ada di Universitas Ciputra? Mungkin kita juga bisa menemui pertanyaan seperti kira-kira berapa sih kemungkinan kita itu melewati semua lampu hijau dari perjalanan rumah kita ke sekolah atau ke kampus. Dan kita juga mau melihat nih, kira-kira apakah di Surabaya itu hujannya lebih sering atau tidak dibanding Jakarta? Atau sebaliknya, apakah Surabaya yang hujannya lebih sering daripada Jakarta? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dapat dijawab oleh statistics dan probability. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Dengan menggunakan statistik sebagai tool, kita bisa melakukan decision making. Statistik sendiri merupakan suatu keilmuan yang terdiri dari berbagai macam proses di dalamnya. Apa saja proses-proses itu? Yang pertama, yaitu mengumpulkan datanya. Karena dari statistik kita mau mempelajari suatu data, sehingga penting sekali kita itu mengumpulkan data yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan decision making. Sebelum kita melakukan decision making, data-data tersebut harus kita olah. Sehingga proses yang selanjutnya yaitu processing the data. Kita mau olah dulu data kita dari data yang sudah kita kumpulkan. Kenapa penting sekali mengolah data? Baik lagi, garbage in, garbage out. Kita tidak bisa memproses suatu data atau melakukan analisis terhadap suatu data jika data kita itu tidak siap untuk dilakukan summary atau analisis. Sehingga proses untuk mengolah data ini menjadi penting dalam metode statistika. Selanjutnya, yang kita bisa lakukan yaitu melakukan summary dan analisis dari data yang sudah bersih, data yang sudah kita proses sebelumnya. Untuk melakukan summarizing dan analyzing dari data ini, pendekatan statistik bisa dibedakan menjadi dua, statistik deskriptif dan inferensial. Deskriptif statistik sendiri berfokus pada mencari deskripsi dari suatu data itu sendiri. Sedangkan inferensial adalah kita mau berfokus menemukan sebuah kesimpulan dari data yang ada. Dengan inferensial ini kita juga bisa mengambil kesimpulan dari hubungan sebab akibat antar variabel. Dengan melakukan analisis dan summarizing inilah kita bisa membantu orang-orang atau stakeholder dengan cara kita memprovide solusi. Kita memberikan jawaban berdasarkan hasil-hasil yang kita sudah analisis tadi. Lalu pertanyaannya adalah sebenarnya apa hubungan statistik dan probability sendiri? Ketika kita berfokus pada datanya, maka kita akan menggunakan metode statistik. Sedangkan ketika kita mau melihat teori kemungkinan, chance, possibilities, maka yang kita gunakan adalah pendekatan-pendekatan terkait dengan probability. Berikut inilah learning journey yang akan kita jalani bersama-sama selama 1 semester ini.
Perjalanan kita akan kita lalui sehingga kita bisa mencapai suatu capaian pembelajaran, yaitu di mana mahasiswa-mahasiswa mampu melakukan prediksi dengan menggunakan multiple linear regression dan hipotesisnya diuji secara statistik. Sehingga untuk mencapai tujuan ini, yang pertama kita lakukan di minggu 1 sampai minggu keempat, yaitu kita mau mengidentifikasi terlebih dahulu apakah ini bisa dilakukan secara deskriptif atau inferensial. Dan di sini kita juga akan mulai mempelajari teori-teori terkait dengan probability untuk decision making. Selanjutnya kita masuk journey yang kedua, yaitu di minggu ke-5 dan sampai minggu ke-8. Di sini kita sudah mulai mengumpulkan data dan melakukan testing terhadap suatu data. Ada 2 macam jenis tes yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu one sample test dan two sample test. Selanjutnya kita akan masuk ke learning journey yang berikutnya, di mana kita akan mempelajari lebih banyak mengenai variance dan juga regression. Sehingga yang akan kita pelajari di sini terkait dengan F-test, ANOVA, correlation, dan juga regression. Pada akhir journey nanti, teman-teman akan diminta untuk membuat suatu proyek sederhana untuk mengaplikasikan metode-metode yang sudah kita pelajari di learning journey sebelumnya. Sehingga di sini kita akan banyak berkutat ke sampling, data collection, dan juga proyek secara umum. Untuk melakukan kesemua journey ini, kita akan menggunakan Python sebagai tools kita. Teman-teman boleh bebas menggunakan tools apapun untuk memproses Python language tadi ya. Boleh menggunakan Google Colabs, boleh menggunakan Jupyter Notebook, atau kalau teman-teman punya bundle yaitu Anaconda, bebas juga silahkan. Jadi bebas untuk memilih tools apa yang teman-teman gunakan untuk melakukan analisis ini, selama dilakukan dengan menggunakan Python. Untuk metode evaluasinya sendiri, kita akan dibagi menjadi 4 tahapan sesuai dengan learning journey kita. Untuk tahapan pertama yang akan kita lakukan di minggu pertama sampai minggu keempat, kita akan menggunakan assessment for learning yang pertama, yang akan kita nilai berdasarkan quiz 1, quiz 2, quiz 3, dan quiz 4. Selanjutnya, kita akan ada assessment for learning di minggu ke-8, di mana ini nanti bentuknya adalah written task dan juga coding. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan yang ketiga dan akan dievaluasi menggunakan assessment for learning yang kedua, di mana akan ada quiz 5, quiz 6, quiz 7, dan quiz 8 yang masing-masingnya dilakukan di setiap minggunya. Dan yang terakhir adalah assessment of learning performance, di mana kita akan melihat keseluruhan performance dari teman-teman untuk melakukan metode-metode yang sudah kita pelajari. Di sini model penilaiannya adalah dalam bentuk project dan bobotnya adalah 30%. Untuk membantu pembelajaran kita akan menggunakan 3 buku sebagai referensi kita. Sumber referensi yang utama adalah buku yang pertama ini, Statistical Techniques in Business and Economics. Teman-teman bisa mendapatkan buku ini di library juga. Dan untuk membantu pembelajaran kita juga akan ada 2 buku lain, yaitu Hanford Statistics dan Python for Data Analysis. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai mata kuliah Statistic and Probability yang akan kita lakukan selama 1 semester. Semoga teman-teman bisa enjoy melakukan pembelajaran. Saya tidak sabar bertemu dengan teman-teman di kelas. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman. See you soon. Salam entrepreneur.